periode kedua Ganjar. Itu semua survei tidak ada yang mengatakan dia akan menang kurang dari 70%. Termasuk Kompas sekali. Ketika pertempuran menang berapa persen? Apakah Mas ada kemungkinan keputusan ketua umum dengan selera dan dukungan dan keputusan Presiden Jokowi ini berbeda dalam konteks pemilu? Enggak. Sudah pasti akan ada komunikasi. Power Pak Luhut sangat kuat. Yes. Kan keran batubara ekspor ditutup. Semua tepuk tangan. Kan kemudian tiba-tiba kan dalam waktu hitungan hari kan dibuka lagi oleh Pak Luhut. Mbak Puan kata-kata nggak keluar. Pikiran nggak keluar. Pikirannya keluar, kata-kata nggak keluar. Tindakannya masih normatif. Sebagai ketua Bapilu nih, orang yang memegang fungsi elektoral di partai, kan ukurannya kalau kita lihat dalam metode demokrasi kan ya survei dong Mas. Tapi kesannya kok nih ya, kalau nuansa sewu nih Mas, Mas Pacul ini kayaknya agak sedikit, kalau bahasanya Ari Putra ini agak anti sains sedikit nih. Nah, saya bacakan nih beberapa pernyataan ya Om Bambang nih ya. Nah, yang pertama Mas Bambang pernah katakan pada bulan Maret, survei tidak terlalu penting hari ini. Next, ketika pertempuran dimulai, saya Ketua Badan Pemenangan Pemilu Jawa Tengah, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP mengatakan hari ini survei nggak penting, today enggak, nanti saat pertempuran. Nah, Pak Survei, itu Mas Bambang pertama. Katakan lagi Mas Bambang, apakah yang tempur itu yang menang hanya udara? Siapa yang memastikan sebuah pertempuran itu menang? Yang memastikan kemenangan adalah pertempuran darat. Para infanteri yang telah meletakkan bendera-bendera di wilayah tempur itu yang kita sebut menang, bukan udara. Yang ketiga, Mas Bambang katakan gini, kalian itu janganlah memilih seorang pemimpin atas dasar survei. Ini aku berbeda nih. Kalau kamu memilih pemimpin atas dasar survei, kamu nanti keliru. Kamu ditipu sama persepsimu. What is survey? Survei adalah potret pada saat itu. Diko, Adi saya foto, cepret. Terlihat hari ini, jam ini, Adi, Ari Budi, Ari berada pada posisi terlihat lesu karena puasa. Nanti habis buka puasa, sholat, terlihat fresh, foto lagi, cepret, lihat fresh. Oke, karena ini hanya potret, pertempuran belum berlangsung. Kalau kamu tidak ada berada pada posisi ini, ya udah diem seperti itu. Tapi nanti ada aksi makan, aksi mandi, aksi sholat, berubah. Lah hari ini pertempuran belum dimulai kan, belum ada pertempuran aksi. Yang beraksi siapa? Yang punya jabatan. Yang punya jabatan yang beraksi. Dipublikasikan. Terjadi persepsi publik, itu udara. Itu persepsi udara. Apakah Diko kenal Pak Ridwan Kamil secara pribadi? Apakah Diko sudah pernah meneliti Pak Ridwan Kamil? Siapa beliau? Apakah Diko meneliti Anies Baswedan? Bagaimana track recordnya? Apakah Diko sudah pernah bertanya kawannya kuliah? Saya pastikan enggak. Anda hanya lihat itu melalui media sebagai saluran. Salah enggak? Tetapi sekali lagi pertempuran belum dimulai. Itu adalah aktivitas-aktivitas hari ini. Mohon maaf, yang bermain adalah kawan-kawan yang punya anggaran. Oke. Kalau Bambang Pacul mau nyalon presiden, misalnya nyalon presiden, dia belum bergerak. Pertempuran belum dimulai. Nah, kalau pertempuran sudah dimulai, pertempuran udara, kemudian ini baru. Oh, jadi belum mulai ini? Belum, ini yang memulaikan kawan-kawan dan para surveyor biar laku. Survei ini juga ada yang meng-create agar supaya dibuatkan persepsi publik agar si Bagong ini hebat, si Petro ini jagoan. Coba aja nanti dalam pertempuran yang sebenarnya, kan begitu. Jadi belum tentu 100% itu yang menggambarkan opini dan penilaian publik itu, Mas. Loh,
Itu opini publik hari ini yes, but itu perception yang lemah. Saya ketika ketemu sama Diko, Mas Budi, saya single sama Diko. Saya pastikan pendapat Diko berubah kok terhadap seseorang. Kalau saya berikan data, karena apa? Karena Pak Adinda Budi ada cerdas, bisa berpikir. Nih fakta, tolong cek lapangan. Blengse nanti kau. Loh iya dong. Jadi artinya data-data terbaru, gerakan-gerakan terbaru itu belum dikeluarkan. Belum dong. Coba saya main tanya sama para tentara, para ya jangan tentara, paling enggak komandan batalion lah, kolonel lah. Pada level kolonel kan mimpin pertempuran. Ya. Pertempuran itu dinyatakan menang kapan? Nomor satu pasti apa? Ketika para infanteri sudah menancapkan bendera di setiap wilayah tempur. Oke. Boleh saja bom, pok, artileri, pok, RPG lewat. Oke? Clear. Nggak apa-apa. Itu mempermudah. Tetapi penentu terakhir, infanteri. Gitu loh. Tanpa saya bermaksud sombong. Hari ini, mohon maaf lah. Saya nggak mau maksud sombong. Tetapi infanteri terbaik ada di kami. PDI Perjuangan. Iya. Gitu loh. Udah dicoba dari 2013. Mas, tapi bagaimana menggambarkan nih Mas, kalau survei-survei terkini ya, at least dari 10 nama besar lah, kita nggak bisa, kita nggak bilang 3 besar, 5 besar, at least ada 10 nama-nama yang disurvei ke publik. Kan ada 2 tokoh PDI Perjuangan. Satu Mas Ganjar, satu Mbak Puan. Dua-duanya kader terbaik dan pemegang jabatan publik, punya anggaran dua-duanya. Tapi kalau kita lihat ada disparitas gap yang cukup tinggi gitu. Gimana Mas Pacul sebagai ketua Bapilu melihat fakta politik sekarang ini? Iya, itu potret. Coba nanti kalau misalnya ditentukan, saya tidak bisa menentukan apakah si A atau si B atau si C. Taruhlah Ibu Ketua Umum perintahnya A misalnya, ya bisa saja. Ini kan pertempuran, coba kita lihat. Beginilah. Adinda. Dicolek gue ngeri bos. ini fakta ini. Iya. Ada fakta-fakta baru yang dikeluarkan. Periode kedua, Ganjar. Itu semua survei tidak ada yang mengatakan dia akan menang kurang dari 70%. Termasuk Kompas sekalipun. Ketika pertempuran menang berapa persen? 58 bos. Ketika di awal dulu menang 48,8. Yang ini 58. Itu sudah dengan partai lain. Dulu merah-merah. Artinya apa bos? Artinya itu pertempurannya nggak keras. Gitu loh. Yang namanya persepsi itu lebih gampang terkoreksi. Agak susah ketika pertempuran sudah berlangsung. Pertempuran sudah berlangsung, ngoreksinya susah. Tapi kalau masih kayak gini, koreksinya gampang. Belum ada pergerakan, koreksinya masih gampang. Tapi kalau sudah berlangsung, Diko Budi berpasangan dengan siapa? Ari berpasangan dengan siapa? Udah di running. Kondisi beda. Wah, itu koreksinya susah. Itu terpaut 5% aja udah ngeri gitu. Bahasa menusanya gimana Mas? Artinya nih udah ke blok ya, kalau udah ke blok gitu udah nggak mungkin dia apa-apain lagi. Agak susah. Kalau sudah pertempuran, udah dipasangkan kemudian di running, itu kejar mengejarnya agak susah. Tetapi kalau masih kayak gini, ini udara siapa yang paling aktif dan siapa yang paling menarik. Kan gitu. Yang menarik, yang terlihat terlihat wam, terlihat merangkul, terlihat humanis, terlihat no. Faktanya kenapa Diko tahu? Nggak tahu Mas. Nggak tahu. Terlihat, dipersepsikan. Diko melihat Bambang Pacul dipersepsikan preman. Persepsi Diko. Gitu loh. Pasti kasar dipersepsikan oleh Diko. Gitu loh. Wah, itu pasti nggak bisa diajak bergaul, ini mau menang sendiri nih. Persepsi Diko. Ketika kenal, cewek saya nggak ngatakan itu.
Saya mengatakan wah Mas Pacul orangnya lembut, baik hati ya. Gimana ayo. Ini kita harus nyisir pelan-pelan ini untuk masuk ke epicentrum ini. Yang dipersepsikan ini tadi siapa? Ya nggak tahu, Anda tahu sendiri lah. Diko tadi di awal udah ngomong kayak begitu. Artinya survei kekinian sampai nanti akhirnya ibu menentukan misalnya ketok palu dan teken ini. Survei yang ada ini jadi basis ukuran nggak Mas? Berarti Itu kalau cerita Mas Bambang kan nanti kan ya perkara nanti udah dipasangkan itu nanti pertarungannya di sana. Ya. Persepsi sekarang bahkan sampai 1 jam 1 hari sebelum ibu teken itu ya itu persepsi waktu itu. Ya persepsi waktu itu. Ukurannya nanti itu jadi basis nggak nanti Mas? Itu bisa saja, tetapi akan menjadi pergeseran pasti. Bentuk pergeseran pasti. Apakah akan seperti enggak? 100% enggak. Gitu loh. Pasti akan terjadi pergeseran. Nah, dari pergeseran ini kita ini starting nih. Ketua dari ini starting nih. Where are we going to? Wah, ini baru strategi ditoto pertempurannya. Nah, tapi kan gini juga Mas Bambang. Ada ungkapan teh botol sosro gitu. Ini dari Mas Bambang nih ya. Iya, presidennya puan wakilnya gitu kan waktu itu, dan Artinya mau data kayak apapun, mau survei kayak apapun, ya, atau itu malah memandang wah di survei ini kita udah nggak mungkin nih jadi nomor 1 nih gitu kan. Mungkin aja gitu kan. Enggak begitu. Jadi itu adalah orang ngobrol bebas. Ketika kita ngobrol bebas, kita udah ngomong loh, ini off the record loh. Ini pendapat subjektif loh. Kita kongkol loh. Kan gitu loh. Udah ada. Kalau kayak gitu dibocorin. Ya itu ya nggak benar gitu loh, nggak benar. Kongko kok, kongko kan setiap saat kan bisa berubah. bisa sangat serius, bisa serius atau bisa nggak serius. Nggak serius kan begitu loh. Orang politik itu namanya kongko. Tapi itu serius nggak kemarin? Kan kongko. Gitu loh. Kongko dibocorin gimana? Kalau aku kesini, ya itu boleh declare. Memang ini untuk dikutip. Itu dikutip, kan gitu loh. Kan saya tidak mengatakan off the record. Kalau waktu itu tanya deh mereka, ini kongko biasa loh, kamu nggak pulang, gitu loh waktu itu. Saya loh kok pada nggak pulang? Kawan-kawan itu ada 22, ngapain pada nggak pulang? Wah pengen kongko mas kongko. Ntar tak pipis dulu kita kongko. Ini kongko off the record loh ya. Oh siap mas, clear ya, clear. Keluarlah teh botol ini. Macam-macam sebenarnya banyak hal itu ya ungkapan pribadi saya yang kesel juga ada, yang jengkel ada, namanya juga kongko antar kawan. Benar. Artinya kalau publik menilai misalnya gara-gara teh botol itu, Mas Pacul ini mau surveinya kayak apa juga ujung-ujungnya teh botol sosro kan. Lo itu kan persepsi orang. Tapi itu sekali lagi itu kongko. Kongko itu kan bisa berubah. Iya. Dan belum tentu serius ini kan, Mas kan? Iya kan, Mas ya? Belum tentu serius namanya kongko kan. Begitu. Menarik. Ini kita sisir. Mas, tapi sekarang kondisi Banteng sama Celeng di dalam ini gimana Mas kondisi? Kan setelah ada Celeng-Celeng, apakah Bambang Pacul ini yang diperintahkan oleh ibu mengamankan barisan ini kan? Atau menjinakkan Celeng? Iya. Atau menyembelih Celeng? Nyembelih Celeng. Enggak lah. Nah, gimana Mas? Kondisi Celeng-Celeng ini saat ini di internal gimana? Seperti yang Diko lihat, semua berampak dalam satu barisan. Gitu loh, menunggu perintah ketua umum. Ada yang mencoba untuk salib kiri kanan gitu. Ya biasa kayak gitu. Tetapi orang tahu fatsunya bahwa ini tunggu perintah ketua umum. Itu tata krama politik. Mas, kita paham. Misalnya tapi kan bukannya ini ya Mas ya, di PDIP biasa riuh gitu ya, rame, tapi nanti ketua umum ngomong apa baru udah selesai keributan gitu. Oh iya, itu berkali-kali terjadi. Itu berkali-kali terjadi. Contoh misalnya Ahok sama. Berkali-kali. Yang tumbangan Mas Bambang Deha kan. Iya, Bambang Deha dan kawan-kawan ya. Iya. Tetapi itu walaupun itu kemudian survei yang kita tinggi karena memang PD itu tergantung ketum. Ibu ketum itu perintahnya baru soal. Barisan lagi. Kuncinya di barisan. Itu barisan. Nah, tapi sekarang udah dihalangi untuk keributannya itu gitu loh. Maksudnya udah dianggap celeng yang keluar barisan. Kalau dulu kan biasa aja. Oh, kalau itu begini Adinda. Kalau terhadap pilkada perform, tetapi itu bahayanya. Kalau tidak segera ditertibkan,
Bahayanya di elektoral pilegnya. Gitu loh. Di elektoral pilegnya itu akan susah. Oke. Jadi beda, harus dibedakan nih. Pileg dan pilpres ini jadi satu, maka karakter untuk pileg dan karakter untuk pilpres itu dua yang berbeda. Oke. Berbeda. Contoh Pak Presiden Jokowi 2019 di Jawa Tengah 77,29%. Pilegnya PD nggak segitu. PD cuma 35% untuk provinsi. Nggak banyak. Jadi jauh bedanya. Lah ini kalau tidak dibiarkan ini nanti bisa mengaco. Gitu loh. Itu artinya gubernurnya nggak mendorong peningkatan kursi PDI atau gimana, Mas? Enggak, itu Oh, bukan, beda. enggak ada Ini hubungan. beda. Nggak, Kau gua itu coba mancing aja. hobimu cuma mau Kalau kena konflikkan aja. syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Iya. Memang Diko memang seneng konflik. Iya. Oke lah. Mas, tapi gini kan kita tahu apa kalau di PDI Perjuangan ini ya tentu mataharinya satu. Satu. Tapi kalau kita lihat ada matahari dan satu planet Jupiter ya, planet besar namanya Presiden Jokowi. Dua kader penting lah, tokoh sentral lah kalau kita dalam konteks publik sekarang. Apakah Mas ada kemungkinan keputusan ketua umum dengan selera dan dukungan dan keputusan Presiden Jokowi ini berbeda dalam konteks pemilu? Enggak. Sudah pasti akan ada komunikasi. Gitu loh. Antara Pak Jokowi dan Ibu. Gitu loh. Dan ini komunikasi ini saya yakin itu berkali-kali kita paham kok. Pasti akan ada komunikasi untuk mendapat solusi yang baik. Pasti nggak akan berbeda. Gimana teorinya berbeda? Bahwa kalau ada misalnya saya Selera. punya keinginan selera, tes itu kan agak beda nih. Tes ini kan bisa beda. Oh, saya suka bajunya batik yang kau suka warna hitam, boleh tes. Tetapi itu nanti akan menyatu dengan rasionalitas. Anda yakin tuh Mas ya? Ah, Kalau sekarang ada perbedaan atau sudah memang nggak ada nih, menyatu aja untuk selera dan pilihan preferensi ini? untuk apa? Preferensi apa? 2024 Mas. Oh, 2024 dia Suksesor. bilang. Oh, suksesor. Ya. Kalau Pak Jokowi kira-kira kalau suksesornya adalah yang melanjutkan. Kan begitu. Tapi ada nggak teori itu? Teori itu ada nggak? Ada. Oh, jarang ada. Bahwa pengganti meneruskan kebijakannya yang diganti itu kemungkinannya kan kecil. Itu kemungkinannya kecil di mana-mana. Karena itu hukum kekuasaan. Iya. Hukum kekuasaannya Socrates. Semua punya legacy dan ininya masing-masing, nggak mau. benderanya masing-masing. Tapi kan gini Mas Bambang nih. Tadi Mas Bambang katakan bahwa pada ujungnya nanti ya kalau kalian simpulkan atau persepsikan Presiden dan Ibu Mega kadang-kadang berbeda selera, berbeda pandangan, tapi ujung-ujungnya akan ada inilah kesepakatan lah. Pasti. Kalau dengan Prime Ministernya Pak Jokowi suka berbeda nih Mas PDIP ini. Karena Mas Pacul bilang Pak Jokowi ini punya Prime Minister sebenarnya nih. Siapa nih namanya nih? Ini ada di koran, lu gak usah takut-takut. Gue lempar ke lu Oh, nih. udah gua paham lah. Jangan kau pojokin kawan kau itulah. Jangan kau pojokin tidak hari. Ya, Nabuk jeli tangan nih Mas. ada di big data. Iya. Nah, Mas Pacul ini yang dipersepsikan publik ini PDIP sekarang. Mas Pacul juga terutama. Ini lagi agak tegang nih dengan sosok yang Mas Pacul sebut sebagai Prime Ministernya. Mr. Big Data ini. Saya Pak Jokowi. tidak menyebut Jenderal itu, Luhut. tetapi saya mengatakan banyak orang mengatakan power Pak Luhut sangat kuat. Yes, kan keran batu bara ekspor ditutup, semua tepuk tangan. Kan kemudian tiba-tiba kan dalam waktu hitungan hari kan dibuka lagi oleh Pak Luhut. Itu menunjukkan power putih kuat. Kalau orang Jawa, saya ini cah Jawa. Cajo. Cah Jawa. Teori lagi. Gak iso ngono, Cak. Kak Iso, Cak. Gak iso, Cak. Itu kan presidennya kan jadi malu. Kan gitu loh. Lu saya bela Pak Presiden ketika Pak Presiden ngomong sadar posisi lah. You siapa sadarlah posisimu. Wong orang organisasi semua kok. Orang organisasi semua kok. Jadi kalau yang nggak ada hubungannya ya
lewat presiden dong. Nggak bisa kalau misalnya izin saya misalnya ketua DPD Jawa Tengah. Terus kemudian saya mengundang DPD Jawa Timur. Nggak boleh, pangkatnya podo. Kasarnya sama-sama ketua DPD, sama-sama menteri nggak bisa dong. Kalau ketua DPD Jawa Tengah ngundang gubernur Jawa Tengah itu boleh. Jelas kalau itu. Mitra kan. Jelas. Kerap. Clear. Itu 3 pilar di kami ada teorinya. Nah kalau Gitu loh. soal Prime Minister ini bayang. Prime Minister ini kan banyak orang yang menyatakan itu. Gitu loh. Mohonlah itu untuk sadar posisi. Kalau dengan sadar posisi itu harmonisasi bisa dicapai. Sadar posisi Mas. Sadar posisi. Mas tapi kalau salah nggak misalnya kalau publik menganggap bahwa ketika Mas Pacul dan barisan ini agak keras nih mengkritik Pak Luhut gitu, itu vis a vis sama saja dengan mengkritik dan berseberangan dengan presiden. Enggak. Nah gimana tuh menempatkan posisinya ini gimana Mas? Presiden karena kan- publik anggapnya oh ya Pak Luhut kan tadi kata Mas Pacul, Prime Ministernya presiden, tangan kanannya presiden. Begini, Nah, gimana, Adinda. Mas? Nah, coba Pak dijelaskan, Presiden Mas. bicara soal supaya tidak bicara ini. Itu kan menunjukkan bahwa Pak Presiden untuk setiap orang sadar posisinya dong. Nah itu juga berlaku bagi semuanya. Dan ketika Diko sadar posisi dalam organisasi, itu semua tenang bos. Tidak ada organisasi merit system. Itu semua muaranya itu kepala pemerintahan. Itu namanya presiden. Namanya aja kepala pemerintah. Kata kuncinya perintah di presiden. Menteri menjalankan perintah presiden. Iya. Jangan bikin perintah sendiri, misalnya. Tak boleh, bos. Jadi juga ini misalnya, kalau menterinya itu urusannya misalnya Pak Muhajir, Ya. kemudian menelpon untuk tugas urusan dengan Kementerian SDM, enggak gato. Enggak gato. Tetapi Pak Muhajir tentu di 8 kementerian PMK, sosial dan lain-lain itu. Nah, kalau yang ini Ya monggo dibaca sendiri. Baca sendiri. Ya kan ada yang malas baca juga Mas. iya. Pinter ya. Pinter kawan. Kalau semua Bambang Bacul bos baca buku rajin Top baca. Flavor Soekarno ini kan. Ampun. Iya benar-benar. Jadi memang itu lah Mas ya. Itu apa suaranya dan rosonya. Tapi jadi nggak belum tentu berhadap-hadapan dengan Pak Luhut ini, Menko Luhut ini berarti berhadapan-hadapan juga dengan presiden. Tapi seberapa publik tuh merasa dan juga banyak persepsi di publik Mas. Nanti Mas Pacul juga nilai bahwa ya Pak Luhut itu sebenarnya menjalankan dan mengejawantakan apa yang presiden mau. iya. Makanya kenapa Pak Luhut kemudian dilihat banyak sekali mendapatkan jabatan-jabatan penting Iya. gitu. Oh, sumber daya sungai, air, danau, Iya kan? langit, api dan udara gitu. Bangga buatan Indonesia ya kan. Semuanya Pak Luhut. Ya. Kita paham. Nah, gimana Mas? Begini Adinda. Itu tentu Diko boleh bertanya antar menteri. Kapan ketika ratas? Bagaimana sikap orang yang banyak dikatakan Prime Minister ini? Jadi Adinda, sesungguhnya protes itu sudah ada. Itu loh. Kata-kata itu sudah ada, saya membunyikan saja. Aspirasi ini Mas. Aspirasi sudah ada, saya nyembunyiin. Gitu loh. Yang lain nggak Jadi berani, Bos. tentu saya yakin Pak Luhut itu adalah jenderal yang dia adalah perwira terbaik lulusan Forbrag anti teror. Anak buahnya Pak Beni yang tersayang. Ya. Jadi dia jagoan juga. Satria juga. Satrianya Pak Satria Beni. juga. Jadi dia satria Pak Beni. Ketika masuk dari luar negeri masuk ke sini kan, memang situasi Pak Beni sudah agak sudah jadi Sunset lah ya. sunset. Jadi dia tadi tidak bisa melesat. Tetapi Pak Luhut adalah perwira militer anti teror. Maunya cepat. Prak. Apalagi dengan kultur Bataknya. Dengan self confidence yang tinggi. Maka sikapnya mau main terabas. Tas. Kan begitu. Ketika situasi kayak begitu, kalau di garis militer, dalam hierarkinya orang happy.
Tetapi kalau di sipil kaget-kaget. Coming from behind. Beda kultur. Gitulah kira-kira. Ini soal Rosso tadi ya. Lagi-lagi ini bukan soal solusi yang cepat. Ini saf berapa Mas? Itu sudah langit saf 2 itu pakai rasa lah. Pakai kultur lah. Mas, Gitu. tapi orang ngelihatnya sekarang eskalasinya makin tinggi nih Mas. Katanya ada isu juga kantor partai mau digeruduk oleh orang yang katanya tidak setuju dengan sikap Mas Bambang dan kawan-kawan yang berhadapan-hadapan seperti ini. Saya tidak berhadapan kok. Saya kalau bicara orang Jawa saya itu tidak kasar, itu saya hanya membunyikan orang kok. Gitu loh. Penyambung lidah. Kayak tadi Celeng tuh ternyata ketua PNI. Ketua PNI menyambung lidah Pak Sidik Joyo Soekarto. Tuh Anda ini jangan Bambang Pacul terus celeng-celeng ini kan. Celeng-celeng Pacul. Ini sama Mas Inton nih sekarang nih yang lagi heboh nih. Ya, Mas Inton begini loh Adinda. Kalau Diko kenal dengan mantan aktivis mahasiswa, rata-rata aktivis itu punya jiwa empati, gampang disentuh hatinya, rata-rata. Ini tinggal proses berikutnya. Tetapi semua pasti kalau disentuh hatinya, clear. Tetapi kalau diancam, pasti berani. Memang itu Butuh bisnis karakter, sebenarnya ya. karakter. Jadi orang kalau kesentuh hatinya, kayak Pak Masinton diancam mesti malah wani. Wong itu aktivis mahasiswa. Bukan disuruh Bambang Pacul ya. Oh enggak. Nah, itu juga sedikit Enggak. Sama sekali. Menyuruh aktivis mahasiswa itu juga enggak gampang. Itu menggarami air laut. Oh, Bahkan untuk level Mas Bambang pun susah ya. Iya. nggak bisa. Aktivis mahasiswa kayak misalnya Adian Apitupulu, kemudian Desmond Mahesa, kemudian si Budiman Jatmiko, kemudian si Masinton. Mereka punya jalan-jalan masing-masing, tetapi semua sama. Ketika tersentuh hatinya, dia menjadi romantik. Berarti ini udah di level tersentuh ini Mas. Rosonya saf 2. Jangan dilawan. Che Guevara kan juga begitu, Bos. Che Guevara udah hidup nikmat. Lebih baik dia berjuang di sono ketika hatinya tersentuh dalam perjuangan di Bolivia. Dia lebih bagus mati dan menderita di sana. Karena aneh nih. Maka aktivis ini punya karakter yang agak unik. Nah, ini jangan kalau menangani mahasiswa yang sifatnya aktivis mahasiswa ini, apalagi yang sudah berkecimpung dalam pemikiran, itu jangan kemudian ditembak langsung. Cara tentara-tentara ini belum tentu cocok Mas. Nggak cocok. Nggak cocok kalau ditembak, nggak cocok. Melawan ini. Nggak cocok. Bareng lawan. Mulutnya, ayo itu sudah saya hibahkan. Pasti berani. Mas, tapi kan ini kan melawan orang yang cukup penting ya. Yang sangat penting, Prime Minister tadi. Ya, ada fight back nggak sih Mas? Kalau kita lihat ini kan tentu saja terbuka nih udah nih, ya kan? Ini bukan cyber lagi nih, udah real war nih. Masinton Pasaribu punya marga Pasaribu. Ini punya marga Panjaitan. Kira-kira antar marga bisa nggak ada komunikasi selesai? Oh, jadi pura-pura tegang aja nih. Udah itu nanti selesai. Lagi-lagi dikit. Mas, yang terakhir. Yang ini kayaknya agak sulit dibantah. Ya kan sama Mas Pacul nih, gue yakin nih. Soalnya melibatkan marga yang lain lagi, namanya Nababan. Nah, Opung Panda Nababan ini senior partai ini. Dalam wawancara kami beberapa waktu yang lalu mengatakan gini, ada 4 menteri dan 1 pejabat tinggi negara yang sudah melapor dan ditanya oleh presiden dan mengaku bahwa mereka siap untuk mencalonkan diri jadi calon presiden. Siap dan akan dan sudah melakukan ancang-ancang dan gerakan. Yang pertama Pak Erick Thohir, Menteri BUMN. Yang kedua Menteri Parekraf Pak Sandiaga Uno. Yang ketiga siapa mana ya? Pak Prabowo. Pak Prabowo katanya kalau Pak Presiden kasih izin. Satu lagi siapa nih? Yang keempat ini Mbak Puan. Mbak Puan Maharani. Nah, Erlangga ya. Erlangga. Yang kelima Mbak Puan Maharani. 4 menteri 1 pejabat tinggi. Nah, pertanyaannya adalah
Berarti Mbak Puan udah siap dan sudah menyatakan diri declare untuk maju menjadi calon presiden, Mas. Kalau di PDI ya pasti tunggu ibu. Bahwa keinginan mungkin dikatakan atau tidak. Tetapi kalau dikatakan ya kepada ibu. Itu fatsun, tata krama politik. Kalau di internal kami. Kalau soal bicaranya Pak Panda dan Pak Jokowi bukan aku tidak percaya. Tetapi itu kan antara beliau berdua. Gitu loh. Seberapa sahih nih informasinya Opung Panda ini menurut Mas Pacul? Waduh, menilai kayak begitu kan susah. Tetapi Pak Panda adalah politisi senior. Beliau adalah mantan wartawan. Tentu ya kalau ngomong pasti juga punya dasar. Jadi kalau kemungkinan benar juga, ya. Tetapi kan kita tidak bisa pegangan ini dipakai pegangan. Keputusan nggak boleh. Nggak boleh kan keputusan. Kalau ditanya, kalau orang tanya, apakah kamu juga pengen jadi presiden? Iya, aku pengen. Langkahnya nggak ada, Bi. Kalau kita bicara Erick Thohir, langkahnya ada kok. Pak Erlangga ada langkahnya. Apalagi? Pak Prabowo belum. Pak Prabowo belum. Jadi yang paling penting kalau kita ngikuti Pak Sandi sudah dong. Pak Sandi ada langkahnya. Jadi kalau kita bisa melihat di situ, seperti kata yang sering dikutip Margaret Thatcher, kenali pikiranmu, karena itu akan menjadi kata-kata. Kenali kata-kata mungkin jadi tindakan. Kalau kita nggak mengatakan, karena pikiran nggak dikatakan, kemudian nggak diomongin, ya tindakannya aja. Mbak Puan? Kita lihat tindakannya. Tindakannya, Mas? Mbak Puan kata-kata nggak keluar, pikiran nggak keluar, pikirannya keluar, kata-kata nggak keluar, tindakannya masih normatif. Baliho-baliho itu kepak sayap kebinekaan itu bukan gerakan dan tindakan. Itu tindakan clear. Itu tindakan clear. Kalau itu bisa dipajak sebagai apa? Kan dia ketua DPR. Kita bangga punya ketua DPR. Gitu loh. Jadi bukan gerakan untuk menuju ke belum. Itu ide siapa itu kepak sayap itu tuh? Oh, itu diskusi. Iya, kongko ini bos. Kongko begini loh. Kongko yang serius ini. Iya. Jadi baliho gitu kan. Iya, kongko jadi baliho. Tapi maknanya apa sih, Mas? Kok kepak sayap kebinekaan orang tuh agak bingung juga sebenarnya. Ya begini nomor satu. Iya nggak sih? Kali ini hasil diskusi nih. Ini diomongin orang-orang loh, Mas. Kepak sayap kebinekaan. Kok Saya harus membaca dulu kepak sayap artinya apa, kebinekaan artinya apa. Jadi saya tahu yang ada wings-wingsnya itu Mas di Kuningan. Iya. Suci, kepak suci ini kan. Begini Adinda. Kalau kita bicara soal Puan Maharani, itu kan beliau ada mitos. Kalau dia etosnya, itu juga ada kerja. Kita bisa trace bagaimana dia menjadi caleg dan seterusnya. Ini etos. Kemudian patos. Patos itu gathering emosional. Dan yang terakhir logos. Itu ide. Kalau kita membaca kata kepak sayap, apa yang ada? Itu kepak sayap itu kata dasar, sayap itu kata benda. Tapi kepak sayap saya pastikan orang berpikir ini diksi positif. Kenapa? Karena itu diksi kerja. Orang ini kerja sama laki perempuan bisa. Ini kerja sama. Orang mengepak. Kepak sayap, bisa terbang. Kan begitu. Ini bisa terbang nih. Itu kepak sayap. Sayap, pak, kabur. Kebinekaan apa itu? Ari, Budi, ini kan punya kultur masing-masing. Tumbuh dari masing-masing kultur yang berbeda-beda Nusantara. Kan kebinekaan majemuk. Bagaimana sih kepak sayapnya seorang suku budaya suku Baduy? Kan hebat tuh. Kalau mau dinaikin. Bagaimana kepak sayap kena terbangnya kultur Hindu? Gimana terbangnya kultur Jawa? Kalau ini berada dalam satu kerja bareng, berada pada ada undang-undangnya, jadi kebinekaan yang kita sepakati bersama.
untuk tumbuh terbang bersama. Gitu, Bos. Itu artinya bos, kepak sayap kebinekaan bos. Jadi itu lagi-lagi itu bukan tindakan untuk menuju Tindakan, itu tindakan tetapi masih dalam konstruksi sebagai ketua DPD. Nah, belum kemajon. Belum. Masuk kategori kemajon nggak tuh mas? Ya enggak no. Enggak. Kalau kemajon, kalau kemajon itu kalau sudah mendeklar dong, sudah keluar dari konstruksi posisi, Barisan ini. ya, konstruksi posisi. Kalau posisinya kiper, kemudian lari ke depan, mau masukkan bola, boleh nggak? Ya boleh, tetapi ini udah kemajon kipernya kan begitu loh. Tugasnya jaga gawang, mau ke depan, nggak boleh begitu bos. Atau wasit ikut nendang gitu maksudnya. Kalau itu di luar posisi lagi itu. Itu Lebih celeng gila bos. lagi. Itu celeng bos. Ya itu Brutal lebih gila lagi, bukan pemain nggak punya nomor punggung itu nendang. Ini Susah. kiper boleh nendang, tapi kemajon. Kemajon. Itu Tapi kemajon. asal belum nendang ke gawang sendiri kan nggak apa-apa kan. Kalau nendang ke gawang sendiri kan dibisui sama banyak orang itu. Mak itu diumpat-umpat itu. Oke. Yang belum nendang ke gawang sendiri aja udah diumpat-umpat. Hari kita ini udah sampai di ujung wawancara kita. Senang banget kita mendapatkan banyak hal, dan memang Bambang Pacul ini kita harus nyisir bos ya kan, menuju ke tengah epicentrum ini, sisir. Cah Jawa. Cah Jawa ini kalau Pandana Baban tipu-tipu kampung kau lah gitu kan nanti kan, atau bilang nggak mungkin lah aku doakan gitu langsung bahasa Batak kan. Kalau Bang Panda gitu, kalau Mas Pacul Bang bilangnya itu langit pertama. Sap kedua rosonya kau rasakan sendiri ya. Gimana? Iya, begitu. Iya, hikmahnya mas. Nah kita minta hikmah kebijaksanaan nih. Bambang Pacul memegang, bagaimana seorang Bambang Pacul meyakinkan publik dengan kekuasaan, amanah, dan status sebagai kesatrianya, ibu dan partai, memakai kekuasaan, privilege, dan kekuatannya untuk betul-betul memajukan partai, tidak ingin membuat kebaikan buat bangsa, membuat kebaikan untuk partai, dan tidak menghalangi. Gua udah tahu ujungnya. Menghalangi ini bentar lagi nih. Gimana? Gue lagi cari bahasa yang lebih agak aman ini. Takut diapain loh. Takut dihalangi juga gue. Gimana mas? Kekuatan dan privilege Mas Pacul itu digunakan untuk kebaikan, untuk bangsa, untuk partai, dan tidak abuse. Abuse itu bisa macam-macam ya, menghalangi orang, memutus rezeki atau macam-macam. Saya dianggap abuse selama ini. Enggak, misalnya, jangan sampai gitu. Yang nomor satu Adinda, di dalam mengabdi. Itu kan lakunya, saya udah bilang nih, saya laku satrio. Saya berharap sampai dengan akhir pengabdian saya di partai ini, saya tetap satria. Satu. Satria itu dipimpin oleh ide. Idenya direpresentasikan oleh ketua umum kami. Jadi sesuaikan dengan perintah ketua umum apa, saya berada di posisi apa. Saya harus sadar posisi. Saya tidak boleh melebihi posisi saya. Saya tidak boleh melebihi posisi saya. Saya harus berada pada posisi itu. Dan saya menjaga dalam tugas itu. Jadi tugasmu apa-apa sesuai tadi. Di DPP saya adalah membantu ketua umum untuk pemenangan pemilu. Kalau cara yang saya ajukan keliru, ibu kurang berkenan, diganti, saya siap. Karena saya berada pada posisi itu. Kemudian kalau saya di Jawa Tengah harus begini. Perintahnya ibu clear kok sama saya. Jadi saya laksanakan dengan baik. Jadi apakah Pacul punya ide-ide sendiri? Tidak. Idenya hanya untuk melaksanakan perintah. Tidak ada ide, Pacul kamu subjektif pengen jadi apa? Enggak. Subjektif keinginan Pacul juga enggak ada. Karena jalan hidup bagi saya, anak Jawa, ini jalanku. Enggak udah pakai jalan lain, ini jalanku. Itu loh. Tanpa saya bermaksud nyombong, nanti one day boleh ditanyakan. Saya pernah
diberi informasi oleh Pak Presiden 2019 itu Pak Presiden minta saya untuk jadi menteri. Tetapi kan aturan partainya clear. Itu ketua umum. Ketika ketua umum menyatakan bersama Bapak menyatakan bahwa itu tidak bisa. Pacul dibutuhkan di partai, saya tegak lurus. Saya tegak lurus. Nggak ada kekecewaan atau apa, nggak ada. Tegak lurus saya. Meskipun presiden punya mau. Presiden punya mau. Kalau saya pasukan partai. Ibu ketua umum nggak mengizinkan, pasti tidak. Oke. Kata ibu ketua umum, kamu masih di partai, Pak Jul. Mbak Puan juga mengatakan, kau di partai aja dulu Mas Pak Jul. Kamu gini, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, siap, lurus. Apakah Pak Jul bisa percaya ini omongannya? Silahkan ditanya Mas Pram. Ditanya Pak, kalau Pak Presiden kan susah nih. Mengkoordinasi pada presiden susahnya ampun nih. Itu titik buta itu. Tapi kalau dengan Mas Pram bisa. Ruang gelap. Oh jadi kalau apa yang dikatakan Pak Pram itu yang dikatakan presiden ya Mas sekarang? Enggak juga. Tetapi pada case ini saya tidak mengatakan itu semua. Bahwa selama Mas Pram itu perintahnya clear pasti. Sama presiden, dia sekretaris kabinet. Orang yang dekat sama presiden. Apanya? Gitu loh. Tapi Pak Presiden juga punya jalur-jalur khusus, misalnya dengan Pak Panda ngobrol misalnya. Bikin kecoh-kecoh lawan. Misalnya boleh. Susah juga berpartai dia. Sebelum jadi menteri tunggu partai dulu kan. Oh iya. Mau jadi presiden survei tinggi tunggu partai dulu. Iya, jadi Anda jangan itu ya Mas. Jadi apa namanya? Nggak ada ya prestasi dan keinginan diri itu harus dikalahkan dengan petunjuk dan keputusan partai tadi Mas ya. Oh iya dong, begini Adinda, ini organisasi. Gitu loh. Kau hebat, memang bisa kamu hebat, tiba-tiba aku merasa paling hebat kemudian aku menjadi kasat, nggak bisa. Ada merit system. Kan begitu. Ada penentunya. Ada tim. Tapi usaha dulu boleh kan Mas? Iya boleh, monggo aja. Usaha dulu, kerja keras dulu, bangun persepsi dulu boleh. Monggo aja. Itu yang menilai ketua umum. Nah, kan begitu aja. Okay. Bambang Pacul apa urusannya? Perintah, udah. Perintah jalan yang gini. Pacul goblok, yes. Gua nggak berani ngomong gitu. Loh iya bener. Orang tegak lurus kok. Iya benar. Iya. Tegak lurus. Organisasi di Iya dong. konteksnya. Tegak lurus perintah partai. Oke. Ibu ketua umum tegak lurus saya. Jadi apa yang beliau bilang tegak lurus. Bahkan ekstremnya, ibu bilang gula pahit, Bambang Pacul bilang gula pahit. Apa urusan? Begitu cara kami anak Jawa mengabdi. Meskipun itu bukan sesuai dengan pilihan Pacul, bukan sesuai dengan hati dan nurani Pacul. Kalau ibu bilang ya Kalau mau memang kalau misalnya Diko, Pacul kamu jadi menteri seneng nggak? Kalau aku ngomong nggak seneng, bohong. Kan bohong dong. Bohong. Wah, bohong. Senang. Sur juga naik mobil platnya RI. RI sekian. Kan gitu loh, punya rumah dinas. Ini kan DPR juga ada rumah dinas. Kan lain, Bos. Tetangganya lebih paten Bos. Kalau Mas Bambas kan tetangganya paling Bang Masinton tetangganya. Ini Pak Pratikno. Pakai baju surfing gitu kan Sri Mulyani tetangganya nanti. Udah kelas kalau di sana. Widya Chandra. Ngoset. Tapi lagi-lagi kalau perintahnya tidak ya tidak. itulah Bambang Pacul. Itu yang kita ekstrak dari Bambang Pacul. Sebagus-bagusnya lu, seusaha-usahanya lu, tapi harus tunduk pada keputusan partai. Karena ini organisasi. Ketika kita mengabdi dan percaya pada organisasi, percaya aja di situ. Kalau keagamaan ya. Kalau kita harus pindah partai karena nggak sesuai dengan keputusan, ya lu akan pindah terus, pasti nggak akan semua partai nggak akan sesuai sama lu kan. Maksud lu ada yang kemungkinan pindah enggak, ke partai? maksudnya ini kan pikiran publik adalah ada ya kemungkinan itu ada. Lu kalau nggak berlawanan bapak partai jangan dilanjutin, udah jelas tuh kan. Oke, demikian interview kita dengan Iya. Mitos Bambang Pacul. Kamsia. Kamsia. Thank you. Mantap.